Hai teman-teman, mari sebelum kita memulai recharge online pada malam hari ini, yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu apa ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar.
Terima kasih Tuhan buat waktu malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Light Generation. Di Recharge Online kali ini kita akan belajar lebih lagi tentang I'm free from sinful, atau kita bebas dari belenggu dosa. Kita baca dulu di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini aku mau mengajak kita semua untuk mengulas lebih lagi apa arti atau apa yang dimaksudkan di Galatia 5 ayat 1 ini. Kita ulas satu-satu. Di Galatia 5 ayat 1 tadi berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau di zaman penjajahan Indonesia dulu, kata merdeka memiliki arti yaitu bebas dari jajahan negara asing atau bangsa asing yang dulunya menginginkan sesuatu di Indonesia. Sama halnya dengan ayat tadi, Tuhan menginginkan diri kita ini bebas dari segala dosa dari iblis yang selama ini membelenggu kita. Nah, kalau kita dibelenggu dosa, kita pastinya memiliki efek-efek. Nah, apa sih efek kalau kita ini masih terbelenggu oleh dosa? Satu, tingkat kedewasaan rohani kita nggak bisa bertumbuh. Jadi, umur kita yang semakin tua, umur kita aja yang semakin tua, tapi pertumbuhan rohani kita itu nggak bertumbuh. Jadi saat kita terkena suatu masalah, nantinya kita ini nggak datang ke Tuhan. Padahal harusnya kalau ada masalah, kita kan datangnya ke Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong aku terkena masalah gini dan gini. Tapi saat kita terkena masalah dan iman kerohanian kita belum tumbuh, kita bakal terus jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena pelarian kita bukan ke Tuhan, tapi malah ke dosa. Dan itu salah. Dan yang kedua, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena hati kita saat terbelenggu oleh dosa ini lebih dominan ke dosa daripada ke Tuhan. Jadi kalau yang lebih dominan bukan Tuhan, maka suara Tuhan ini pasti nggak kedengaran oleh kita. Yang jadinya kita nggak ngerti apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita nantinya bakal hidup dalam ketidaktahuan karena nggak ada petunjuk dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kekhawatiran. Dosa-dosa yang mungkin telah kita nikmati di dunia ini memberikan kenyamanan. Tapi apakah itu bersifat kekal? Tentunya tidak. Itu hanya sesaat. Saat masalah datang, malah membuat hidup kita lebih khawatir, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada depresi. Jadi, cuma Kristus satu-satunya sumber kedamaian dalam hidup kita. Lalu, balik lagi ke ayat tadi itu, kata sungguh-sungguh merdeka, ini artinya kita harus bertobat. Kata bertobat memiliki arti berbalik 180 derajat dari awal kita hidup di dalam dosa, kita berbalik ke arah jalan yang benar dan berfokus kepada Kristus. Seperti ayat di Filipi 3 ayat 13b, berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi, buat teman-teman, yang pertama ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita jangan mau terbelenggu dalam dosa karena kita pasti memiliki 3 efek. Yang pertama tadi, tingkat kedewasaan rohani, kita nggak bisa bertumbuh. Yang kedua, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita dalam kekhawatiran. Jadi, yuk kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapin kita, yaitu Kristus. Lalu, yang selanjutnya, di kata-kata selanjutnya, Kristus telah memerdekakan kita. Pada dasarnya, kita dan semua manusia lainnya adalah umat berdosa. Jadi dari kita lahir perocot, itu kita sudah berdosa. Karena apa? Karena ini merupakan dosa turun-temurun dari nenek moyang kita. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Maka dari itu Tuhan kita, Yesus Kristus, disebut juru selamat kita yang hidup. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, sebagai manusia yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita pasti hidup dalam kedagingan dan kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Entah itu cuma sekali dua kali, entah itu kita sering jatuh bangun dalam dosa, ataupun tanpa sadar kita telah melakukan dosa. Itu bisa saja terjadi. Maka dari itu diperlukannya kita meminta pengampunan dari Tuhan itu setiap hari. Jadi waktu kita doa, kita kan pasti doa tiap hari sama Tuhan. Kita bisa menyelipkan kata-kata seperti ini di doa kita. Tuhan, ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami secara sengaja maupun gak sengaja. Karena dengan penuh kerendahan hati dan hati yang tulus, Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada anak-anaknya. Dan saat kita mendapat pengampunan dari Tuhan dan benar-benar percaya pada Kristus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti ayat di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lalu di kata-kata selanjutnya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata berdirilah teguh artinya tetap kuat dan teguh, mempertahankan kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Artinya kita jangan menyia-nyiakan anugerah yang udah Tuhan kasih kepada kita. Lalu kata jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan artinya jangan berubah dan jangan kembali lagi menjadi hamba yang masih dibelenggu. Artinya di sini kita sudah hidup, kita sudah bertobat. Dan ini artinya kita jangan berubah dan jangan kembali lagi menjadi hamba yang masih dibelenggu. Karena apa? Karena itu nantinya bakal sia-sia dan kita bakal menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini aku mau ngasih 4 tips agar kita bebas dari belenggu dosa dan tidak kembali jadi hamba berdosa. Yang pertama, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita bisa merubah pikiran kita yang mulai diintimidasi dari iblis itu seperti ini. Kita bisa memperkatakan kata-kata positif atau kata-kata Kristus. Jadi kayak gini, misal kita diintimidasi, aku gak seperti itu, aku berharga, aku mulia. Jadi pikiran kita itu seperti pikiran Kristus. Dan kalau kita terkena masalah, kita bisa mengasih respon yang benar. Jadi kita pelariannya bukan ke masalah lagi, bukan ke dosa lagi kita larinya, tapi kita lari kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengakui dosa kita. Di Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan mau berjuang sendirian karena itu gak enak. Dan itu sulit banget. Jadi mungkin buat yang masih terbelenggu dalam dosa ini bisa buat terbuka sama teman-teman dekatnya. Tapi tetap dilihat bukan sembarangan orang kita menceritakan masalah kita. Tapi kita bisa menceritakan kepada kakak rohani kita ataupun teman-teman yang bisa memberikan dampak yang baik dalam hidup kita. Karena bisa saja Tuhan itu menolong kita lewat orang lain gitu. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan jatuh pada dosa yang sama, tapi bukan berarti kita bisa jatuh pada dosa yang lain, nggak gitu. Tapi saat kita mulai mau berbuat dosa kembali, kita bisa menghindari hal-hal yang memicu dosa. Aku ambil contoh itu seperti Yusuf. Yusuf itu tahu kalau waktu dia mau digoda oleh Potifar, Yusuf pasti punya pikiran bahwa kalau aku mengikuti Potifar ini aku pasti jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yusuf memberikan respon, dia lari meskipun dia di penjara, tapi saat di penjara itu Tuhan tolong dan Tuhan menaikkan derajat Yusuf ke atas. Jadi jangan jatuh pada dosa yang sama dan menghindari hal-hal yang memicu dosa. Dan yang keempat, kita bisa cari kebiasaan yang lain. 1, jika kita teringat akan dosa kita harus bisa pintar-pintar mengalihkan ke sesuatu yang lain. Seperti contohnya, kita bisa meski kita nanti teringat akan dosa kita mau melakukan dosa kembali, kita bisa mengalihkannya ke olahraga. Kita bisa melihat tontonan yang membangun rohani. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa memperkatakan firman dan kita bisa share konten rohani lewat sosial media kita.
Itu 4 tips dari aku. Yang pertama tadi, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Yang kedua, mengakui dosamu dan sadar akan dosamu. Yang ketiga, jangan beri kesempatan pada iblis. Dan yang keempat, cari kebiasaan lain saat teringat akan dosa kita. Jadi di dalam Yesus ada pengampunan, kemenangan, dan pembebasan. Bebas dari dosa itu pilihan kok. Kita mau tinggal dalam pimpinan roh Tuhan atau kita mau terseret terus dalam dosa. Jadi buat teman-teman, yuk kasih respon yang baik. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami boleh mengerti Tuhan sedikit dari firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh bebas Tuhan dari belenggu dosa yang ada pada dalam diri kita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu lebih lagi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.